menikahi janda itu tidak memerlukan wali. Itu bagaimana hukumnya? Gimana? Menikahi seorang janda tidak memerlukan wali. Oh gitu. Itu ada beberapa di salah satu itu ada. Nah itu bagaimana hukumnya? Karena itu banyak kejadian di masyarakat juga. Jazakallah khair, pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama, Bapak Ibu, para ulama sepakat, mayoritas para ulama sepakat bahwasannya pernikahan wanita muslimah tanpa seorang wali maka nikahnya tidak sah. Kalau nikahnya tidak sah, sama saja dia dihukumi berzina. Dan ini pendapat mayoritas ulama Ahlus Sunnah, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad Ibn Hanbal. Dalilnya hadis yang familiar Bapak Ibu. Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak ada pernikahan, maksudnya tidak sah. Pernikahan itu tanpa ada wali dari seorang wanitanya. Maka yang kedua, hadis ini menunjukkan tidak ada perbedaan baik wanitanya janda ataupun wanitanya masih gadis. Karena Rasulullah berkata secara umum ini, tidak ada pernikahan, maknanya tidak sah pernikahan itu apabila wanitanya tidak ada walinya saat akad nikah. Maka pernikahan yang seperti itu tidak sah. Wajib wanita muslimah dia ada wali saat akad nikahnya. Dan hati-hati ini, nggak boleh yang jadi walinya yang nggak punya hubungan kerabat dengan dia. Kan saya pernah jelaskan Bapak Ibu, yang boleh jadi wali bagi wanita siapa? Urutannya. Yang pertama bapaknya. Kalau bapaknya nggak ada, kakak langsung, kakeknya. Ya, kalau kakeknya nggak ada, nah ini yang sering salah, bukan langsung paman, kakak laki-lakinya dulu didahulukan, ya. Baru kalau kakak laki-laki tidak ada, berarti pamannya. Kalau pamannya tidak ada, baru diganti dengan wali hakim. Jadi wali hakim itu hanya boleh digunakan kalau memang perempuan ini nggak punya wali sama sekali. Makanya kata Rasulullah, ya, waliyul hukum liman la waliya lahu. Wali hakim itu hanya untuk mereka yang tidak punya wali. Misalnya bapaknya sudah meninggal, kemudian kakeknya sudah meninggal, kakak juga nggak ada, paman juga nggak ada, baru dia boleh untuk mengambil wali hakim sebagai walinya. Nah ini jadi jangan sedikit-sedikit wali hakim, padahal masih ada wali yang sahih. Ya. Yang kedua juga Anda melihat ada tuh di masyarakat yang jadi wali ustadz. Ya Allah, ini apa hubungannya ustadz sama perempuan itu? Ya, nah ini nggak boleh ustadz yang jadi walinya. Tadi kecuali dia memang wali hakim. Wali hakim itu siapa? Mereka yang resmi ditunjuk oleh negara ini. Berarti orang dari KUA yang memang resmi, dia ditunjuk tugasnya untuk jadi wali hakim. Jadi nggak boleh, walaupun dia kiai kan, dia ustadz besar kan, dia jadi wali janda tersebut nggak boleh. Maka dia harus pakai
pakainya wali hakim kalau memang nggak punya wali sama sekali. Jadi pernikahan tanpa wali, baik janda maupun gadis, itu dianggap tidak sah. Ya. Adapun kenapa Imam Abu Hanifah berpendapat nikah tanpa wali masih sah? Nah, ini perlu difahami Bapak Ibu. Imam Abu Hanifah pakai dalilnya kias. Kias itu sebagaimana jual beli boleh tanpa wali, maka nikah juga boleh tanpa wali. Tapi ini dibantah oleh mayoritas ulama. Jual beli gak sama dengan masalah nikah, karena nikah ini masalahnya berat, kehormatan seorang wanita. Tapi mayoritas ulama memberikan uzur kepada Imam Abu Hanifah, mungkin hadis ini belum sampai kepada Imam Abu Hanifah. Jadi hadis tidak sah pernikahan tanpa wali, ini hadis yang belum sampai kepada Imam Abu Hanifah. Karena Imam Abu Hanifah di mana? Di Irak, jauh. Sementara para ulama banyak yang mereka di Madinah, di Mekah, yang saat itu mudah menerima hadis-hadis dari Rasulullah, karena sahabat mereka wafat banyak yang di Madinah dan juga Mekah. Jadi nggak sah ya kalau janda nikah tanpa wali. Termasuk nikahnya nggak ada mahar juga nggak sah. Ya, pernikahan tanpa mahar itu dianggap tidak sah karena mahar juga hukumnya wajib. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi? Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada 3 Ustaz. Iya, Banyak cukup ya. Yang pertama, bagaimana ketika wali nikahnya masih ada tapi menyerahkan ke wali hakim gitu, Ustaz. Misalkan mungkin si bapaknya tidak mampu gitu ya, atau sebagai apa gitu, grogi atau apa gitu. Kemudian yang kedua, anak pernah dengar ketika si anak perempuan ini orang tuanya mungkin dulu zina, itu nanti wali nikahnya siapa? Kemudian anak pernah juga dengar yang ketiga, di Sirah Nabawi itu pernah ya, zaman jahiliyah bahwa ada perempuan-perempuan yang ketika siap dibuahi itu rumahnya ada tanda bendera gitu. Nah itu kapan dihapusnya Ustaz, bahwa itu adalah haram gitu? Itu aja Ustaz. Iya. Jazakallah khair, pertanyaan yang bermanfaat ya. Yang pertama, lupa terjadi yang pertama apa? Wali nikahnya. Oh iya, wali nikahnya memberikan perwakilannya kepada wali hakim. Yang pertama, kalau wali nikah misalnya bapaknya ya, dia tidak mampu atau dia berhalangan, sebetulnya jangan langsung ke wali hakim. Dia bisa mewakilkannya kepada tadi, apakah kakaknya perempuan ini dulu. Kecuali kakaknya juga nggak bisa, baru ke pamannya. Kalau pamannya nggak bisa, baru itu betul-betul ke wali hakim. Jadi berurutan dulu Pak. Selama masih ada kerabatnya tadi yang bisa jadi wali, maka harusnya diwakilkannya oleh kerabat tersebut. Yang kedua, suami dan istri ini qadarullah misalnya dulunya berzina, akhirnya lahir anak perempuan. Sebagaimana pendapat para ulama, anak hasil zina itu maka bapaknya nggak bisa jadi wali nikahnya. Maka siapa yang jadi walinya? Baru itu yang jadi walinya adalah wali hakim. Ya, KUH juga sudah tahu biasanya. Ya, kenapa kamu nggak mau jadi wali? Maka sampaikan ya, kalau memang ini anak dulu hasil perzinahan, maka nanti KUH yang akan jadi walinya. Ya. Maka
maka itu yang dibolehkan, ya. Jadi walinya wali hakim. Jadi nggak ada lagi yang boleh jadi walinya, karena itu dianggap tidak memiliki hubungan sah, ya, secara nasab. Adapun yang ketiga, Anda tidak tahu itu tentang apa? Kalau dia mau melahirkan gitu, siap dinikahin. oh siap dinikahin. Iya, karena sama gitu nikahnya ganti-gantian artinya gitu. Hampir sama kayak nikah makan tadi. Ketika sudah siap dinikahi tuh ada tandanya di rumah. Oh, ketika sudah siap dinikahi, akhirnya dipasang bendera gitu. Wallahu a'lam, memang nggak tahu itu. Coba nanti ya, Anda cari lagi dalam sirah, apakah memang itu dulu menjadi tradisi jahiliyah, kemudian akhirnya dihapus. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ibu-ibu ada yang nanya? Ya Pak, ada pertanyaan. Apakah boleh wali itu sekarang lewat video call gitu, jadi karena dia jauh? Sebagian ulama membolehkan dengan syarat memang betul-betul yang melakukan akad di situ adalah ada dua pasangan yang akan menikah, kemudian ada walinya dari perempuan dan ada dua orang saksi. Maka selama itu terpenuhi, walaupun online dianggap sah. Ini pendapat pertama. Tapi pendapat kedua, dan ini pendapat mayoritas ulama kontemporer, Bapak Ibu, mereka mengharamkan nikah secara online karena mereka mensyaratkan nikah itu semuanya harus satu majelis, nggak boleh majelis yang berbeda. Jadi pasangan calon suami istri, kemudian wali perempuan itu, kemudian juga saksinya itu harus dalam satu majelis. Mereka nggak boleh berpisah majelis, ya. Karena kalau berpisah majelis itu dianggap nggak sah oleh mayoritas ulama. Jadi dalam masalah pernikahan itu ketat betul, karena ini masalah kehormatan seorang wanita. Nggak sembarangan bisa dihalalkan. Apalagi di zaman kita banyak penipuan-penipuan. Ya, nikah online seolah-olah lakinya dipasang yang ganteng. Giliran aslinya nggak taunya, ya, kan bahaya di zaman sekarang, ya. Makanya mayoritas ulama tetap mengatakan tidak sah karena harus satu majelis tadi, ya. Dan wallahu a'lam, kalau Anda lebih menguatkan pendapat mayoritas ulama gitu. Maka gimana solusinya, Ustaz? Anak saya di luar negeri, sementara bapak ibunya di Indonesia. Maka yang seperti ini boleh bapak ibu, bapaknya ya, misalnya anak perempuannya di sana, ya, katakanlah misalnya di Jerman gitu ya, dia mau nikah di sana dengan seorang laki-laki. Maka bagaimana caranya? Yang pertama, bisa mengirimkan wakil. Kalau bapaknya mungkin sudah tua gitu ya, sudah tua yang nggak bisa untuk ya berangkat ke sana, atau mungkin di sana ada Islamic Center biasanya ya, yang di sana mungkin ada ya ustadznya yang di situ boleh minta diwakilkan untuk menikahi. Tapi yang lebih aman mungkin dari Indonesia saja yang mewakilkan, ya, untuk ke sana menjadi wali nikahnya betul-betul. Ya, karena pernah kita bahas ya, akad nikah itu boleh diwakilkan. Bahkan pasangannya, suaminya pun
Kalau dia nggak bisa, misalnya calonnya ada di Indonesia, calon suami ini ada misalnya di Amerika, dia nggak bisa pulang, tapi mau nikahin wanita ini, boleh dia kirim wakil untuk akad nikahnya. Karena akad nikah itu boleh diwakilkan, tapi laki-lakinya ya. Kalau perempuan nggak boleh, bapaknya ya, kecuali tadi yaitu wakil untuk jadi wali. Ya, jadi paling begitu solusinya. Tapi hukum nikah online itu mayoritas ulama mengharamkannya dan tidak sah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Cukup baik? Sudah syurga? Baik, kita cukupkan kajian kita pada pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.